kegiatan event kita malam ini untuk materi trainingnya mengenai Learn to Say No. Ya, bagi teman-teman yang belum menyalakan kameranya, silakan yang bisa on cam untuk on cam, yang belum memasang background virtualnya bisa digunakan background virtual yang sudah dikirimkan di grup. Oke, gimana nih kabar teman-teman semua malam ini untuk mengikuti event malam ini? Ada yang penasaran kah gimana caranya untuk belajar berkata tidak? Sudah siap nih ya untuk kegiatan kita malam kali ini. Sebelumnya saya perkenalkan, saya Zuhai, yaitu dari tim Love Yourself Indonesia yang akan menjadi moderator pada kegiatan training malam kali ini mengenai tentang Learn to Say No bagi teman-teman. Jadi jangan sungkan nanti untuk ikut aktif dalam kegiatan malam ini karena namanya training. Jadi turut aktif gitu ya biar kita sama-sama belajar untuk bisa mengatakan tidak gitu ya. Nah sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Rumah Konsul New People yang on top Indonesia mengenal diri serta Oma Jiwa sebagai media partner dalam kegiatan training event malam kali ini yang mendukung kegiatan kami sehingga kegiatan ini bisa tersebar luas informasinya ke teman-teman semua. Nah, sebelum kita memasuki ke materi utamanya nih, pasti teman-teman udah nggak sabar, saya akan putarkan dahulu video tentang Love Yourself Indonesia itu sendiri agar teman-teman tahu apa itu Love Yourself Indonesia. Ya. Sudahkah kamu mencintai dirimu sendiri? Mencintai diri sendiri memang tak semudah yang kita pikirkan. Mencintai diri sendiri harusnya bukan hal yang luar biasa, tapi banyak di antara kita yang masih belum bisa mencintai diri sendiri. Padahal, mencintai diri sendiri itu penting banget loh. Banyak nih yang masih menganggap bahwa dirinya adalah manusia yang paling tidak beruntung di dunia ini. Bahkan sering merasa overthinking, insecure, karena suka membandingkan diri dengan orang lain. Ini salah satu tanda kamu belum mencintai diri sendiri. Nah, Love Yourself hadir sebagai wadah bagi kamu yang mulai kehilangan jati diri kamu. Love Yourself merupakan forum independen yang beranggotakan pemuda dan pemudi dari berbagai latar belakang. Komunitas ini dibentuk untuk menjadi ruang bertumbuh dan sinergi bersama. Komunitas yang kini sudah melebarkan sayapnya menjadi sebuah yayasan, dibuat sebagai sarana peningkatan kompetensi diri dan dalam rangka menyiapkan pribadi yang lebih baik di masa depan, serta menjadi wadah untuk sharing dari berbagai kalangan yang memiliki kegelisahan yang sama terkait kesehatan mental. Karena kami sadar bahwa kita sulit untuk mencintai orang lain jika kita tidak bisa cinta dengan diri sendiri. Tujuan berdirinya Love Yourself untuk mengedukasi orang-orang untuk memiliki kesadaran mengenai pentingnya kesehatan mental. Dengan adanya pengetahuan, maka orang akan dengan mudah menyadari. Dengan timbulnya kesadaran, maka stigma negatif mengenai permasalahan psikologis dapat dikurangi. Nah, kurang lebih penjelasan singkat tentang Love Yourself. So, cintailah dirimu sendiri sebagaimana kamu mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. I love myself. Oke, jadi berikut penjelasan mengenai Love Yourself Indonesia itu sendiri ya. Diingatkan lagi nih kepada teman-teman untuk mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Nah, salah satunya yaitu kita berani mengatakan tidak itu bisa sebagai bukti kita mencintai diri kita sendiri. Nah, sekarang selanjutnya saya akan membacakan narasumber, CV narasumber kita malam ini yaitu Kak Yohana. Berikut adalah CV narasumber kita malam ini, yaitu Kak Yohana S.A. Huta Barat, MPSI. Beliau adalah
seorang konselor dan saat ini merupakan kandidat psikolog klinis dengan pendidikan beliau yaitu di Universitas Diponegoro dan mengambil profesi psikologis klinis anak di Universitas Katolik Sugiyapranata. Kemampuan beliau di bidang yoga for children, cognitive behavior therapy, mindfulness, counseling, play therapy. Beliau merupakan founder dari Ruang Berproses dan juga konselor di Bully ID, Female in Action, serta fasilitator support group Ruang Berproses. Pengalaman kerja beliau ini banyak dari HRD di sebuah PT Devasindo, sekaligus juga behavior therapist di Rumah Mentari dan juga SD Cita Bangsa. Nah, buat teman-teman yang ingin berkonsultasi dengan beliau juga bisa, atau ingin join dengan Ruang Berproses juga bisa, dan saya akan putarkan video mengenai Ruang Berproses karena beliau merupakan founder dari Ruang Berproses. Nah, berikut gambaran mengenai ruang berproses yang merupakan salah satu komunitas yang berfokus terhadap kesehatan mental juga. Apakah videonya sudah terlihat? Setiap orang harus menyadari bahwa kesehatan mental adalah sesuatu yang sangat penting di dalam hidup. Setiap orang juga layak mendapatkan wadah untuknya berproses dengan dirinya. Kami Ruang Berproses hadir mendampingi kamu berproses dengan kondisi kesehatan mentalmu. Telah berdiri sejak tahun 2020, kami hadir dengan berbagai layanan dan program yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhanmu. Peer counseling, konseling profesional, support group, webinar, side talk, mengupas lebih dalam mengenai sebuah topik kesehatan mental dengan pembicara seorang tenaga profesional yang ahli di bidangnya. Side talk hadir untuk menjadi sarana edukasi mengenai kesehatan mental bagi masyarakat. Kelas berproses, sarana edukasi mengenai kesehatan mental dan praktek langsung mengenai topik yang sedang dibahas. IG Live, wadah untuk memberikan edukasi kesehatan mental berdasarkan tema yang menjadi keresahan pada masyarakat, dengan narasumber yang memiliki pengalaman atau ahli dengan tema yang diangkat. Kami bekerja sama dengan rekan psikolog profesional dan para tenaga konseling dan fasilitator yang telah dilatih. Kami telah menjalankan 51 program webinar, melayani 78 konseling, memfasilitasi 32 support group, dan masih banyak lagi. Dengan total keterlibatan peserta mencapai 1.900 orang. Mari bergabung dan menikmati berbagai layanan yang kami sediakan. Kenali kebutuhanmu, pilih layanan yang paling sesuai untukmu karena selalu ada ruang untuk kamu berproses menuju versi terbaikmu. Oke, nah gimana nih teman-teman? Sudah ada gambaran bukan mengenai ruang berproses ini? Nah, buat teman-teman yang ingin tahu lebih lanjut atau ingin bergabung tentang ruang berproses, bisa cari di IG-nya, yaitu dengan akun ruang berproses. Teman-teman akan mendapatkan informasi banyak di sana. Oke, nah udah nggak sabar kan ya mengenai materi training kita malam ini yang berjudul Learn to Say No, yang mana kata tidak itu sebenarnya merupakan kata yang sangat sederhana kan ya bagi kita semua. Tapi kadang tuh susah banget buat bicara bilang enggak gitu. Bahkan ada yang bilang, kenapa sih kamu susah banget sih kamu bilang tidak doang gitu. Kalau emang nggak mau, tinggal bilang enggak. Tapi bagi orang yang susah banget bilang enggak itu, bilang tidak itu kayak berat gitu. Takutnya dianggap kayak apa namanya egois lah atau nggak mau bantu lah dan pikiran-pikiran lainnya seperti itu. Jadi
dari hal tersebut bahkan membuat tidak nyaman dirinya sendiri gitu dengan tidak berani mengatakan tidak gitu. Jadi perlu kita belajar untuk mengatakan tidak kepada orang lain untuk sebagai bentuk kita mencintai diri kita sendiri. Kan tadi dikatakan bahwa cintai dirimu sebelum mencintai orang lain gitu kan. Lalu jadi sebenarnya apa sih yang membuat kita itu sulit untuk mengatakan tidak? Lalu kapan sih saatnya kita untuk mengatakan tidak? Kapan saatnya kita mengatakan yes gitu? Terus ada nggak sih gimana kita mengatakan tidak menjadi sesuatu hal yang positif? Karena kan seringkali kata tidak itu lebih menjurus ke arah-arah sesuatu hal yang negatif gitu, sehingga kita sendiri pun kadang menghindari dari kata tidak itu sendiri. Nah, buat teman-teman di training Learn to Say No itu. Ya. Oke, mohon ditunggu ya teman-teman. Sepertinya nge-lag nih moderator kita. Oke, udah balik lagi. Hai Mbak Zuhai. Ya, silakan kepada Kak Yohana. Ya, untuk materinya tentang Learn to Say No ini. Oke, thank you Mbak Zuhai. Suara aku udah kedengeran? Sudah. Oke. Boleh dibantu untuk share screen-nya? Oke, sambil menunggu untuk share screen, mungkin aku kembali. Oke, ini sudah tampil. Oke. Hari ini kita akan ngebahas tentang Learn to Say No, teman-teman. Tadi seperti yang sudah di bridging oleh Mbak Zuhai di awal openingnya. Ini jadi bagian penting untuk orang yang sulit mengatakan tidak, tapi menjadi bagian sederhana untuk orang yang memang sudah terbiasa memiliki pilihan ya atau tidak. Gitu. Jadi boleh di next dulu. Ya, tadi sudah diperkenalkan sedikit. Salam kenal, aku Yohana Huta Barat. Teman-teman bisa panggil Yohana atau Kayo atau Mbak Yo. Pokoknya yang sesimpel aja. Aku adalah seorang founder salah satu platform kesehatan mental. Tadi sudah diputar videonya. Saat ini juga aku lagi menyelesaikan studi mengambil psikolog klinis di Unika Sugio Pranoto Semarang, kemudian juga sebagai konselor di Ruang Berproses, Bully.id, dan Female in Action. Teman-teman, aku terbuka untuk diskusi dengan teman-teman kalau memang ada dirasa sesuatu yang ingin ditanyakan di luar dari topik konseling. Aku sangat terbuka untuk teman-teman mungkin DM atau chat aku di Yohana HT Barat, itu Instagramnya, 92-nya nggak ada. Jadi silahkan kalau seusai dari pelatihan ini teman-teman mau ada bertanya, boleh nanti DM ke Instagramku. Boleh next? Nah, outline kita hari ini kita akan ngebahas people pleaser. Mungkin bingung kok jadinya people pleaser, padahal kan pembahasannya tentang gimana caranya belajar untuk mengatakan tidak. Nanti kita akan ulas lebih dalam lagi. Kemudian yang kedua itu gimana cara kita mengatasi karakteristik kita sebagai seorang yang people pleaser. Nah, yang ketiga, ini yang sesuai dengan materinya adalah, lalu gimana caranya untuk kita mampu mengatakan tidak kepada orang lain. Karena ini training, teman-teman, jadi aku sangat berharap untuk kita bisa diskusi interaktif. Jadi kalau sembari nanti materi ini berjalan, aku menjelaskan, teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh mungkin silakan diklik di kolom chat. Nanti Mbak Zuhai akan membantu di saat sesi tanya jawab, karena biasanya kalau nanti di sesi tanya jawab baru bertanya, ada beberapa orang itu yang lupa. Jadi nggak apa-apa banget ya Mbak Zuhai ya, ditanyakan saat materi berlangsung, tapi kita akan jawabnya nanti di sesi tanya jawab. Begitu. Kita masuk yang outline yang pertama. Boleh next. Nah, aku mau ajak teman-teman untuk kita sharing dulu. Karena kita ngebahas tentang bicara bagaimana caranya untuk berkata tidak. Kok jadi sebegitu pentingnya ya? Padahal kan harusnya malah untuk beberapa orang menolak sesuatu, mengatakan tidak, itu menjadi hal yang lumrah, dan kok itu perlu dipelajari beberapa orang yang memang struggling untuk menolak sesuatu, memiliki pendapat
berbeda dengan orang lain, mengatakan tidak padahal dia tidak setuju, akhirnya yang dijawab ya atau mengikuti orang lain, itu jadi hal yang sulit untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan dan apa yang dia pikirkan. Nah, teman-teman boleh tolong chat, tulis di kolom chat, sebenarnya apa yang membuat teman-teman itu sulit untuk mengatakan tidak pada sesuatu, dan kalau memang itu tidak terjadi pada kita, mungkin kita bisa membayangkan kita sebagai orang yang di sekitar kita, yang kita rasa, wah dia kayaknya susah banget nih ngomong kata tidak. Sebenarnya apa yang membuat orang menjadi sulit untuk mengatakan tidak? Nah, ini sudah ada, sudah pada masuk, thank you. Karena khawatir orang itu nggak suka sama kita, ya benar. Menghindari konflik, nggak enakan, terus takut nyakitin orang lain. Nah, benar ini. Nggak enak sama orang lain. Ada lagi teman-teman? Wah, ini udah pada tahu semua nih. Sesuai nih dengan dengan pergumulan kita. Kenapa kita jadi orang yang sulit untuk menolak, sulit mengatakan tidak? Ada lagi teman-teman? Segan karena orang yang lebih tua. Oh iya, ini banyak terjadi di kita ya, karena sangat menghargai. Jadi istilah menghargai itu jadi disalahartikan bahwa kita tidak punya pendapat pribadi, jadi karena orang yang lebih tua jadi harus nurut nih. Takut dibilang sok tegas. Ya, mungkin ini kita menghindari stigma ya, menghindari diberikan label, merasa harus balas budi. Oke, berarti sudah ada pengalaman tertentu yang merasa bahwa orang tersebut melakukan sesuatu yang baik ke kita ya. Jadi kalau kita menolak, aduh nggak enak banget rasanya. Terus takut dikira egois. Oke, nggak mau ada konflik. Oke, jawabannya sudah bagus-bagus dan sesuai, tidak ada yang salah dengan apa yang teman-teman sampaikan. Aku akan merangkumnya dengan beberapa poin berikut. Boleh di next? Nah, untuk orang yang sulit mengatakan tidak itu, akan ada momen di mana ia bertanya, seandainya untuk mengatakan tidak itu bisa segampang orang lain. Sesimpel kita bisa ngobrol sama orang baru misalnya. Cuma nanya, kamu siapa? Halo, dari mana? Atau memperkenalkan diri ke orang baru. Untuk beberapa orang itu gampang. Tapi untuk orang yang memang dia sulit untuk berinteraksi dengan orang lain, ini jadi pergumulan yang luar biasa loh. Ini sama seperti dengan mengatakan tidak. Jadi untuk orang dengan karakteristik tertentu, memang kita harus memahami bahwa sesulit itu untuk memberikan pendapat pribadinya dan menyampaikan perasaannya ke orang lain. Apa yang terjadi di dalam pikirannya? Mungkin dia menyatakan, gimana kalau aku bilang tidak, akhirnya hubunganku bisa rusak. Tadi sudah ada juga di-mention. Terus takut dengan reaksi orang. Kalau dengan bilang tidak, akhirnya dia kecewa, dia sedih, terus dia nggak bisa menerima penolakanku, gimana ya? Terus kalau aku bilang enggak, terus mereka jadinya ngejauh. Misalnya kalau diajak teman jalan, sekali ditolak, nanti aku tolak, besok-besok aku udah nggak diajak lagi. Takut sepi, takut kesepian, takut ditinggal. Kemudian ada rasa nggak enak buat nolak. Yang tadi mungkin ada pengalaman tertentu kalau sebelumnya dia sudah berbuat baik ke aku, jadi rasanya nggak enak aja kalau aku nggak melakukan hal yang sama ke dia, apalagi di saat dia butuh gitu. Terus takut kalau orang yang kita tolak itu atau berbeda pendapat dengan kita itu jadinya kecewa. Nah, ini yang paling yang paling menjadi pergumulan adalah ketika bagian dari kita itu menganggap bahwa kita itu harus menyenangkan orang lain. Tadi Mbak Zuhai sudah sampaikan bahwa kita meletakkan orang lain menjadi prioritas dibandingkan kita sendiri. Ini sangat bertentangan dengan mencintai diri sendiri. Kalau tadi hashtagnya di belakang di akhir disebut I love myself. Nah, ini jadi semakin jauh dari keinginan itu untuk mampu mencintai diri sendiri. Nah, akhirnya ada juga yang merasa bahwa tugasnya itu adalah membantu semua orang. Jadi merasa sudah memang takdirnya, sudah memang kewajibannya, sudah menjadi tugasnya untuk mengikuti atau membantu semua orang. Jadi tanggung jawabnya merasa seperti itu. Nah, kita boleh next.
untuk yang tadi aku sebutkan itu teman-teman, kalau di dalam psikologi kita biasa menyebut pemikiran-pemikiran itu dialami oleh seorang people pleaser. Apa itu people pleaser? Boleh next. Nah, people pleaser itu biasa sebagai sebutan untuk orang yang dalam hidupnya itu berusaha untuk melakukan sesuatu untuk orang lain. Jadi menyenangkan orang lain, memenuhi kebutuhan orang lain, mengutamakan orang lain. Padahal hal tersebut belum tentu belum tentu sesuai dengan apa yang ia pikirkan dan apa yang dia rasakan. Di kepalanya itu ngomongnya tidak, aduh aku nggak suka nih, gue nggak suka nih, nggak sesuai nih, aduh gue malas banget, aduh gue capek banget. Tapi ketika ditanya, diajak, dibuat keputusan oleh orang lain, habis ini kita kesini ya, jawabannya iya, nggak apa-apa, ya udah deh, oke, aku ngikut aja gitu. Ini sebutan untuk orang yang tadi sudah aku definisikan menurut dari Merriam-Webster dan Susan Newman. Boleh next. Nah, kita mau koreksi diri kita atau kita mau mengidentifikasi orang di sekitar kita yang kita rasa, wah ini people pleaser nih. Apa aja ciri-ciri people pleaser itu? Yang pertama, kalau dimintain tolong itu susah banget bilang enggak. Bahkan untuk mencari alasan atau menunda untuk langsung bilangnya itu susah banget. Jadi, untuk bilang tidak itu susah banget. Jadi apa-apa tuh oke, ya, boleh, iya nanti aku bantu, iya nanti aku datang gitu. Terus merasa bertanggung jawab atas perasaan orang lain. Lalu yang dilakukan yang tadi ciri-cirinya, menghindari konflik, takut aja jadi masalah nanti jadi panjang ribet urusannya. Nah kemudian sering banget meminta maaf, padahal itu bukan kesalahannya. Kayak misalnya kita nggak bisa hadir, kita nggak bisa kita nggak bisa memenuhi keinginan orang lain, kita merasa sangat bersalah. Jadi seakan-akan apa yang menjadi kebutuhan orang lain adalah tanggung jawab kita untuk memenuhinya. Kemudian rasa nggak enakannya itu tinggi banget dalam segala hal. Nggak enak nggak enak ngebuat orang menunggu, nggak enak bilang tidak, nggak enak menolak, nggak enak untuk menyampaikan pendapatnya yang berbeda. Padahal jelas-jelas kita punya pendapat begitu kok. Jadi dia ngomong sebenarnya begitu kok, begini kok, dalam hati begitu. Tapi itu nggak enakan aja untuk disampaikannya. Kemudian dampaknya ini apa? Akhirnya keputusan yang dibuat itu semuanya itu sesuai dengan orang lain. Kita nggak punya kemampuan untuk menyampaikan keputusan kita sendiri. Jadi dalam hidupnya seorang yang people pleaser, dia merasa bahwa dia tidak punya kemampuan untuk membuat keputusan. Jadi dia menggantungkan pembuatan keputusan itu di orang lain. Ada juga cirinya adalah hero kompleks. Hero kompleks ini mbak pahlawan gitu loh. Jadi tanggung jawab untuk memberi bantuan, untuk menolong. Jadi kalau ada orang yang mengalami kesulitan, ya selama aku tahu dan aku dengar, aku melihat, aku punya tanggung jawab untuk menyelesaikan itu. Tapi di belakang dia lupa bahwa ada dirinya yang harus dipenuhi kebutuhannya. Nah ini yang terakhir adalah takut mendapatkan penilaian buruk. Kalau nanti aku tolak, diomongin di belakang, terus nanti dianggap aku nggak asik nih diajak ngobrol, nggak asik nih diajak temenan. Jadi khawatir kalau penilaian itu akan membuat namanya image-nya itu menjadi tidak baik. Itu baru next, boleh next. Nah, apa yang terjadi bila kita mempertahankan karakter people pleaser ini? People pleaser ini nggak harga mati ya teman-teman. Ini bisa berubah. Jadi ini kita sebutnya karakter. Karakter bisa berubah. Nah, yang pertama mirisnya adalah akhirnya kita mengabaikan kebutuhan kita sendiri. Bahkan kita nggak tahu kebutuhan kita apa. Ini lebih menyedihkan ya. Kita nggak tahu kebutuhan kita apa. Kita merasa bahwa membuat orang bahagia itu adalah bagian dari kebutuhan kita. Tapi teman-teman coba perhatikan. Kalau memang kalian merasa dengan membahagiakan orang lain dan memenuhi kebutuhan orang lain, kalian merasa itu adalah kebutuhan kalian, apakah kalian merasa lelah secara fisik? Apakah kalian merasa lelah secara mental? Atau mungkin dampaknya yang lebih terlihat adalah secara finansial. Kalau kalian merasa lelah, rasanya energinya cepat banget terkuras, berarti kamu memiliki perasaan tidak nyaman dalam melakukannya. Ada kebutuhanmu yang kamu abaikan. Nah, kemudian akhirnya apa? Kita terjebak dalam relasi yang tidak sehat.
untuk beberapa orang yang people pleaser, akhirnya terlihat seperti suka membicarakan orang di belakang. Padahal bukan niatnya mungkin untuk ngomongin orang lain. Tapi karena nggak mampu aja untuk menyampaikan pendapatnya yang berbeda. Misalnya cerita sama pasangannya, cerita sama orang tuanya, cerita sama temennya. Sebenarnya aku tuh nggak suka tahu sama si ini. Aduh aku capek banget, misalnya udah ditelepon, aduh nih mau kemana lagi nih, padahal aku capek banget mau istirahat nih. Jadi ngedumel. Akhirnya apa? Relasi kita tuh nggak sehat sama orang lain. Kita tetap mempertahankan relasi itu, tapi jadinya nggak sehat. Relasi sehat itu cirinya apa? Kita merasa nyaman dengan adanya relasi itu. Tapi yang kita lakukan apa? Kita menutupi rasa tidak nyaman atau perbedaan pendapat, perbedaan perasaan, perbedaan pikiran itu. Jadinya kita terjebak dalam relasi yang nggak sehat. Kemudian karena tadi aku sempat mention bahwa karakter itu kan sesuatu kebiasaan yang diulang-ulang, akhirnya itu membentuk karakter dalam diri kita. Ini bisa dibawa dari pola parenting, orang tua. Biasanya misalnya di rumah kita terbiasa untuk yang membuat semua keputusan itu orang tua dari kecil. Bahkan jurusan juga kayak mama lihat kamu lebih cocok sini, oke ma, ikut. Mau kuliah juga kayaknya kamu lebih cocok di universitas ini deh. Nanti kamu akan begini. Oke ma, oke pak. Jadi tidak terbiasa untuk membuat keputusan. Akhirnya ketika kita pun berada dalam dunia yang memang kita dituntut untuk mandiri secara personal, kita tuh sulit untuk membuat keputusan sendiri. Yang paling menyedihkannya adalah mungkin ketika dalam hidup kita memiliki konflik yang kita nggak bisa lagi nih minta orang tertentu, misalnya orang tua, teman, pasangan, dan lain sebagainya untuk membuat keputusan dalam konflik ini atau menyelesaikan konflik ini. Akhirnya kita kesulitan, nggak ada kemampuan sebagai problem solver. Ini kan sulit ya, apalagi untuk usia dewasa. Karena salah satu ciri dari dewasa adalah kita mampu menghadapi konflik. Kalau teman-teman lihat dari salah satu ciri dari sehat mental menurut WHO, salah satunya adalah mampu menghadapi permasalahan. Kenapa sampai dibilang orang yang sehat mental harus mampu menghadapi permasalahan? Hindari aja permasalahan biar nggak usah ada permasalahan. Tidak bisa. Selama ada hidup pasti ada permasalahan. Jadi memang orang yang sehat mental, dewasa utuh, itu adalah salah satunya adalah mampu menghadapi konflik. Jadi sudah terlihat ya betapa dampak negatif side effect-nya people pleaser ini sangat begitu merugikan kita sebagai pribadi yang ingin berkembang. Kemudian akan berpotensi untuk mengalami cemas, stres, dan depresi. Kenapa? Karena kita menyimpan rasa tidak nyaman itu dan kita tidak sampaikan dengan jelas kepada orang lain. Jadinya yang kita alami kan kalau orang yang banyak, makanya teman-teman mungkin sering sudah tahu bahwa seorang pemikir, seorang yang mendem, seorang yang tidak berani untuk menyampaikan pendapatnya ke orang lain itu punya lebih gampang terserang penyakit. Terlihatnya di mana? Penyakit fisik, karena biasanya penyakit psikis kita itu diberikan alarm oleh fisik kita. Contohnya apa? Orang-orang yang kena penyakit asam lambung itu temenan banget dengan cemas, stres. Coba deh teman-teman. Makanya kadang tuh kalau kita ke dokter dicek fisiknya baik-baik aja ya. Tapi bolak-balik, gampang pusing, gampang sakit perut, terus juga sering gelisah, jantungnya deg-degan, apa punya penyakit jantung tapi dicek ke EKG-nya kok bagus, terus juga cuma disuntik asam lambung, udah bisa balik ke rumah, udah bisa balik beraktivitas, ada apa? Jadi memang pusatnya kalau semuanya itu di pikiran kita tidak selesaikan, jadinya itu ya efeknya itu adalah ke psikis kita. Kalau teman-teman aku mau gambarkan sedikit, aku nggak tahu apakah ini akan terlihat ya. Kelihatan nggak ya? Oh nggak kelihatan, aku visualisasikan aja. Jadi psikis kita itu diibaratkannya itu seperti gunung es. Nah, diibaratkannya itu seperti gunung es. Gunung es di lautan. Yang terlihat itu hanya mungkin, jadi kalau aku bisa gambarkan ini mungkin airnya. Di bawah ini gunung esnya seperti ini. Yang kalau terlihat di atas air itu cuma kerucut kecil. Tapi di bawah itu sudah besar banget.
itulah kondisi psikis kita. Ketika kita memendam sesuatu yang tidak membuat nyaman, kita memendam sesuatu yang menyakiti kita tapi kita nggak sampaikan, kelihatannya itu tuh sedikit aja, tapi di alam bawah sadar kita itu tuh lukanya tuh udah gede. Itu yang bisa membuat kita akhirnya kita mengalami cemas yang berkepanjangan, stresnya yang berlarut kok nggak kelar-kelar sampai berbulan-bulan. Padahal kan stres itu harusnya positif. Tapi kalau stresnya ini panjang terus-terusan dan nggak selesai-selesai, nah ini kan jadi gangguan, jadi permasalahan sampai akhirnya bisa berakibat depresi. Berarti ini sudah sesuatu yang harus kita concern, selesaikan, dan ada sesuatu yang harus diubah dari pola ini. Maka menjadi people pleaser itu sudah pasti mengganggu produktivitas kita sebagai manusia yang ingin berkembang secara utuh ya teman-teman. Boleh next? Nah, gimana caranya supaya kita bisa mengubah seorang yang people pleaser ini menjadi pribadi yang mampu memiliki pilihan dalam hidup dan mampu menunjukkan pemikirannya, perasaannya ke orang lain. Boleh next? Nah, yang pertama yang harus kita lakukan, kita mengubah mindset. Kalau teman-teman pernah dengar istilah CBT, Cognitive Behavior Therapy, itu banyak dipakai dalam pola konseling kita, bahwa ketika kita mau mengubah perilaku kita, yang pertama kali kita lakukan, apa yang harus kita ubah? Mindset kita. Mindset kita ini akan sejalan dengan nanti perilaku kita. Jadi kita harus menyadari dulu, secara mindset kita harus tahu bahwa kita sebagai manusia itu punya pilihan. Pilihan untukmu itu bukan cuma ya, kamu punya pilihan tidak, atau bahkan kamu punya pilihan untuk menunda jawaban ya. Karena kamu punya waktu, punya hak untuk berpikir, untuk memilih. Jadi nggak secepat itu harus jawab ketika ada orang yang menawarkan sesuatu atau meminta kamu untuk melakukan sesuatu. Pilihannya bukan ya aja, bahkan ada waktu tunggu, ada pilihan tunggu sebentar ya, aku mikir dulu, atau langsung sorry aku nggak bisa. Itu pilihan yang mutlak kamu miliki sebagai pribadi. Kemudian kamu harus menyadari bahwa memiliki pendapat yang berbeda dengan orang lain itu, pendapat orang lain itu sama pentingnya dengan pendapat kita yang mungkin berbeda dengan orang lain. Jadi tidak ada yang lebih penting. Orang lain lebih utama dari aku, kan aku seorang yang altruism gitu. Pernah dengar istilah altruism nggak teman-teman? Orang yang dalam hidupnya mungkin lebih mengutamakan orang lain, kepentingan orang lain di atas dirinya. Tapi seorang yang altruism itu adalah orang yang sehat secara mental. Dia merasa tenang, dia merasa nyaman, dia merasa damai dengan menservis orang lain tanpa dia mengabaikan kebutuhannya. Jadi kebutuhannya juga dipenuhi, tapi kebutuhan orang itu sangat menjadi prioritasnya. Jadi ada perasaan nyaman dan aman melakukannya. Tapi kalau kita merasa tidak aman dan tidak nyaman, bahkan banyak kepahitan yang kita simpan dengan mengikuti orang lain, berarti kita harus pahami ada sesuatu, ada yang salah dari diri kita. Yang kedua, boleh next? Nah, kita diminta untuk mengidentifikasi yang menjadi prioritasmu yang sebenarnya. Caranya bagaimana? Coba teman-teman tanyakan ke dirinya. Sebenarnya yang penting itu untukmu sekarang ini apa? Misalnya hari ini kita mau buat jadwal. Hari ini aku mau fokus untuk istirahat. Sesimpel istirahat. Kenapa? Karena besok pagi aku harus bangun pagi, aku harus prepare untuk presentasi, aku mau hasilnya baik, aku ada waktu, tapi badanku butuh istirahat. Jadi kamu fokus untuk malam ini misalnya beristirahat. Jadi kamu sudah lihat ini prioritas. Ketika temanmu datang pun untuk menawarkan, untuk ngajak misalnya jalan, kamu sudah punya sudah punya pegangan bahwa ini yang akan menjadi prioritasmu. Ajakan temanmu sepenting apa sih? Lebih penting apa? Menjaga kesehatanmu contohnya. Tapi ini bukan, aku tidak mengarahkan bahwa beristirahat di rumah itu jauh lebih penting daripada membantu orang misalnya yang sakit. Tapi lebih aku mau mengarahkan bahwa ketika kita membuat pilihan teman-teman, kita harus sadar bahwa itu bergerak dari sebuah prioritas yang kita buat. Bahwa memang tidak ada urgensinya, berarti udah prioritas yang sudah kita tetapkan itu yang harus kita lebih utamakan. Itu contohnya. Jadi kita mengidentifikasi apa yang menjadi prioritas kita. Boleh next? Nah, kita diminta untuk mencari tahu sebenarnya apa yang membuatmu itu sulit berkata tidak.
ada sebuah penelitian yang menunjukkan ternyata orang yang sulit mengatakan tidak ini, seorang yang people pleaser ini, kebanyakan itu datang dari keluarga, dari pola asuh, dari parenting. Anak-anak yang tidak dibiasakan, misalnya kalau teman-teman pernah dengar istilah pola asuh helikopter parenting, ada yang pernah nonton film apa ya? Nanti kita cerita tentang hari ini. Ada yang pernah nonton, teman-teman? Itu film yang cukup banyak membuka apa ya? Awareness kita tentang kesehatan mental. Kalau ternyata dibuatkan keputusan oleh orang tua dan dilindungi sebegitu, ya. Oke, Mbak Dinar, thank you. Ini bagus banget filmnya. Ini menjadi contoh untuk banyak figur parents di Indonesia yang benar sih kalau ada kata-kata bilang, kamu tumbuh dewasa pun buat papa mama kamu tetap anak kecil. Anak kecilnya itu bukan karakternya, tapi sosoknya mungkin, bahwa tetap menjadi anak yang orang tua punya tanggung jawab di dalamnya. Tapi ketika kita beranjak dewasa, banyak orang tua yang nggak paham dalam proses tumbuh kembangnya kita, ada tanggung jawab yang harus dilatih, ada kemandirian yang harus dilatih, ada karakter yang seharusnya dibantu untuk berproses. Bukan karena orang tua punya intensi untuk melakukannya ya teman-teman, tapi memang karena banyak orang tua belum teredukasi dan orang tua mungkin tidak pernah dapat pengalaman menjadi orang tua sebelumnya, jadi nggak tahu bahwa menjadi orang tua itu ada apa ya, seperti kita tuh pakai tali, jadi lama-lama talinya itu bukan dilepas, tapi lingkarannya diperluas sampai akhirnya orang tua tetap bisa menjangkau, tapi anak leluasa untuk memilih dia ingin menjadi apa, mau ambil apa, dan ingin membentuk hidupnya seperti apa. Nah, anak-anak yang tumbuh dengan pola asuh helikopter parenting ini akhirnya kesulitan untuk memiliki pilihan dalam hidupnya. Jadi pilihan yang dia punya adalah pilihan yang sudah ditetapkan untuknya. Begitupun ketika dia berbaur dengan orang lain. Karena orang tua sudah membiasakan, maka untuk menjawab tidak pun atas sebuah keputusan, ajakan, pendapat itu rasanya sulit karena nggak pernah dilatih dari rumah. Itu. Jadi teman-teman boleh identifikasi. Sebenarnya kenapa ya aku susah banget ngomong tidak? Ini dimulai dari mana ya? Dulu aku pernah nggak ya bisa gampang bilang ya? Atau aku bisa kok bilang ya, tapi pada saat dengan siapa? Oh, aku tuh susah ngomongnya sama temen, tapi kalau sama pacar aku tuh bisa bilang ya. Kenapa bisa bilang ya? Kenapa bisa bilang tidak? Karena nyaman. Oke, kenapa kamu bisa nggak nyaman sama teman? Dicari tahu. Nah, jadi kita identifikasi itu menyenangkan itu sebenarnya untuk mencari tahu pola-pola dalam diri. Jadi ya ini akan proses berkelanjutan sampai seumur hidup, akan selalu ada yang baru. Jadi jangan dianggap ini jadi sesuatu yang berat ya teman-teman, karena memang kalau kita mau mencintai diri kita sama kayak love yourself tadi sampaikan di videonya, bahwa semua bagian dari diri kita untuk kita mampu mencintai orang secara sempurna, secara utuh, kita harus memulainya dengan mencintai diri kita terlebih dahulu. Boleh next? Nah, kita bangun batasan yang sehat. Nah, ini healthy boundary ini sulit sekali dilakukan untuk orang-orang yang ada di Indonesia yang memang kita masih ada sangat melekat dengan pengkotak-kotakan agama, adat istiadat, juga norma yang berlaku. Itu tidak salah, teman-teman. Cuma memang pola-pola itu membentuk kita jadi pribadi yang kita nggak bisa mengekspresikan diri kita seperti apa. Padahal sebenarnya kita tetap bisa kok menyampaikan pendapat kita dengan mengcombine dengan aturan norma yang sudah ada yang kita miliki. Itu bagus sebenarnya, itu aturan, adat istiadat, terus juga agama itu membantu kita untuk memahami bahwa hidup ini ada baik buruknya, dan track kita itu sebagai manusia itu di mana. Cuma batasannya itu jadi sulit. Misalnya nih ya, kalau kita ngomongin tentang batasan, ada batasan yang tidak perlu dibuat, ada batasan yang ada hal-hal yang jadinya tidak berbatas. Kayak misalnya, contohnya di dalam keluarga, kalau nanti kita cerita tentang hari ini dalam filmnya itu juga disampaikan, jadinya seorang anak itu nggak punya batasan dengan orang, jadinya memiliki batasan yang sangat tinggi ketika memberikan pendapat ke orang tua,
dan itu orang tua laki-laki, itu rasanya tidak sopan. Dikemas dengan bahasa apapun rasanya tidak sopan. Itu menjadi batasan yang tidak sehat. Karena sebenarnya kita punya otoritas untuk menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan diri kita sendiri. Bahkan kita punya hak untuk menyampaikan pendapat kita mengenai aturan atau peraturan yang berlaku di dalam rumah kita, di dalam keluarga kita. Karena kita kan bagian dari keluarga, jadi harusnya punya hak untuk itu. Nah, ada beberapa mungkin yang malah jadinya tidak berbatas. Untuk orang, misalnya kita tuh di dalam keluarga kita nggak pahami karakter. Contohnya, aku kasih contoh seperti aku. Aku sangat tidak suka orang dengan bebas masuk ke dalam kamarku. Karena kamar adalah wilayah privasiku. Tidak ada yang aku sembunyikan, tidak ada yang aku tutupi, nggak ada sesuatu yang buruk yang sedang aku sembunyikan juga. Tapi aku merasa batasanku adalah di situ. Sama ketika orang asing yang bertanya tentang ranah-ranah pribadiku. Misalnya seorang klien bertanya ke aku tentang Bu Yohana sudah menikah, misalnya gitu. Sudah punya pacar belum, Bu? Atau Bu Yohana umur berapa? Umur 30. Rencana nikah kapan, Bu? Gitu. Jadi itu kan sebenarnya batasan ya. Kita harus paham bahwa kita sebagai siapa untuk menanyakan sesuatu yang privasi orang lain. Itu yang aku maksud dengan batasan-batasan yang sehat. Begitupun kita dengan orang-orang di sekitar kita, kita harus mampu membuat batasan yang orang pun mampu menghargai batasan kita. Caranya bagaimana ini akan jadi sulit-sulit gampang, karena untuk menyampaikan batasan kita ke orang lain itu tidak semudah dengan memperkenalkan diri kita secara identitas. Jadi nanti akan ada pembahasan setelah ini yang akan lebih detail untuk perumusannya, formulanya untuk menentukan batasan itu gimana. Nah, komunikasikan hal yang menjadi batasanmu, bersikap jelas untuk hal yang menjadi batasanmu. Bersikap jelas ini maksudnya kayak gimana? Jangan hari ini kita bilang kita nggak suka begini, tapi besok yang kita tunjukkan itu berbeda. Jadi harus konsisten dan jelas bahwa kalau kita misalnya nggak suka dengan orang yang telat, misalnya contohnya. Kalau bisa kita sampaikan, jangan langsung dengan membuat peraturan, kalau lu jalan sama gue, lu jangan telat ya, kalau nggak gini-gini. Itu kan jadinya agresi ya. Tapi kalau kita sampaikan, boleh nggak sih kamu datang telat, soalnya aku ngerasa kamu akan jauh lebih menghargai aku kalau kamu tuh datangnya tuh on time, misalnya kayak gitu. Jadi itu kan batasan, akhirnya orang tahu, oh Yohana adalah orang yang nggak suka ketika waktunya dibuang sia-sia dengan menunggu. Contohnya kayak gitu, itu batasan yang harus kita transfer, kita deliver ke teman kita, ke orang-orang di sekitar kita, akhirnya mereka memahami, oh ini batasan sehat dari Yohana. Begitu. Nanti teman-teman coba pikirkan kembali batasanku apa ya, yang membuat aku selalu merasa terusik dan orang sering melanggar. Jangan-jangan aku yang tidak mampu mendeliver itu ke orang lain, sampai akhirnya orang tidak menyadari mereka harus menjaga batasan itu ke aku. Gitu. Boleh next? Nah, ucapkan mantra ini kata-kata afirmasi yang bisa membantu teman-teman ketika ngerasa, misalnya contohnya aku baru jawab ya, aduh padahal tadi aku pengen bilang enggak, aduh padahal aku pengen nolak, aku udah capek, aku udah begini, malah disuruh begini lagi, ya. Jadi di hati tuh suka ngedumel. Ini bisa kalian sebutkan kalau aku tuh berhak kok untuk ngomong enggak. Aku punya pilihan kok untuk ngomong enggak. Aku tuh bisa menentukan apa yang aku inginkan. Aku berhak untuk memiliki pandangan yang nggak harus sama dengan mereka. Gak apa-apa banget kok untuk aku memiliki pendapat berbeda. Aku berhak loh bahagia. Karena dengan mengikuti semua orang, aku rasanya nggak bahagia. Aku berhak untuk memilih kebahagiaanku sendiri. Terus kebahagiaan orang lain itu nggak tanggung jawabku. Aku bertanggung jawab untuk melakukan hal yang baik ke orang lain, tapi aku nggak bertanggung jawab untuk rasa bahagia atau emosi apapun yang dimiliki oleh orang lain. Terus bisa juga disampaikan kalau tidak untuk mereka itu ya untuk aku. Jadi kalau aku bilang, sorry, aku nggak bisa nih ikut hari ini, itu ada sebuah misi penyelamatan diri yang kita lakukan untuk save energi, untuk mencintai diri kita. Jadi ketika kita sudah mampu, mungkin saat berlatih nanti untuk bilang ya, enggak, untuk menolak, kamu boleh apresiasi ke diri. Akhirnya aku hari ini menyelamatkan diriku, akhirnya hari ini menyelamatkan energiku untuk tidak terbuang dengan sia-sia, contohnya kayak gitu. Jadi
selalu mengungkapkan sesuatu apresiasi ketika kita mampu untuk menolak sesuatu yang memang kita rasa itu bukan prioritas kita untuk melakukannya. Jadi jangan ketika nanti ini kan training, jadi semua yang diminta orang akhirnya nanti aku tolak. Aku lagi berlatih untuk menolak. Semuanya yang diminta harus aku tolak. Nah, hati-hati juga teman-teman. Balik lagi, prioritasnya mana dulu. Kalau memang ada bantuan, ada pertolongan yang harus kita lakukan dan itu rasanya penting untuk orang lain, ya kalau bisa dipikirkan kembali apakah ini lebih penting daripada urusannya kita. Gitu. Boleh next? Nah, yang keenam itu adalah melatih berkata tidak dengan tidak langsung berkata ya. Yang tadi sudah aku sampaikan, kayak misalnya, Mbak Zuhai, besok kita, nah kebanyakan nih, kalau orang yang people pleaser itu, kalian paham nggak sih teman-teman, kalau bukan paham, kalian menyadari nggak kalau orang-orang yang people pleaser ini sangat mampu dideteksi oleh orang-orang yang dominan bahwa kalian itu tidak punya pilihan atas hidup kalian. Jadi malah untuk orang-orang yang dominan terkadang tidak lagi bertanya pendapat kalian karena sudah memberikan label ya Mbak Zuhai, ntar juga gue ngomong apa juga ngikut-ikut aja, contohnya gitu. Jadi nggak nanya lagi, kamu bisa nggak Mbak Zuhai untuk ikut aku misalnya gitu. Tapi langsung, Mbak Zuhai besok kita ketemu di sini ya. Mbak Zuhai habis ini kita makan mie ayam yang di depan ya, gitu. Jadi atau Mbak Zuhai besok kita nonton ya, kamu nemenin aku ya. Kita punya pilihan untuk kalau jawab tidak kayak langsung ekstrim banget, kayak gue takut deh nanti kok kamu gini, misalnya takut gitu ya. Responnya, kamu punya pilihan untuk bilang, aku kabarin nanti ya, aku cek dulu ada jadwalku atau enggak. Kalau dia bilang pun, yalah sibuk amat jadi orang, nggak apa-apa, itu nggak perlu dijawab. Nanti lama-kelamaan juga orang akan terbiasa dengan perubahan kita. Sebentar ya, ada beberapa hal yang mau aku pastiin dulu. Kayaknya tadi aku udah janjian sama orang, tapi belum pasti nih bisa atau enggak ya. Misalnya kayak gitu. Bentar, aku tanya yang lain dulu, pada setuju nggak kalau kita mau makan, misalnya kayak gitu. Jadi nggak langsung jawab ya, tapi mengulur waktu untuk kita semakin berani untuk memberikan alasan yang tepat nanti. Jadi kalau udah, aku kabarin nanti ya, terus dia nanya lagi, misal sejam lagi, gimana Mbak Zuhai, bisa kan? Aduh sorry nih Mbak, soalnya aku udah ada janji, atau aduh aku cucianku lagi banyak banget, besok aku keluar kota nih. Jadi kita udah menyiapkan diri nih untuk bisa bilang alasan yang memang tujuannya adalah untuk menolak. Next. Nah, cara untuk mampu berkata tidaknya itu akan lebih disederhanakan lagi, mungkin dengan penjelasan berikut. Boleh next. Komunikasi asertif. Jadi komunikasi asertif ini apa? Gimana caranya kita untuk mampu menyampaikan sesuatu ke orang lain itu dengan cara jujur. Berarti itu sesuai dengan apa yang kita rasakan, sesuai dengan apa yang kita pikirkan, dengan cara yang tegas. Maksudnya tegas ini apa? Ini batasannya. Menunjukkan bahwa ini batasannya dan nggak bisa dilanggar, tapi dengan tetap menghargai dan menjaga perasaan orang lain. Jadi hati-hati. Ketika kita menyampaikan sesuatu, tapi kita memaksa, atau pokoknya gue nggak mau tahu ya, itu bukan asertif, itu agresif. Atau gue kan udah bilang, gue nggak bisa terima orang yang telat, gue nggak bisa gini, itu orang yang agresif. Tapi kalau yang kayak tadi aku bilang, aku misalnya, aduh sorry nih gue telat, soalnya tadi gue jemput si ini dulu. Mungkin kalian bisa sampaikan, mungkin lain kali kamu bisa waktunya dimundurin untuk ngejemput, jadi biar nggak telat. Gitu, karena aku lebih ngerasa kamu menghargai aku kalau kamu tuh datang telat, atau minimal kamu kabarin aku kalau ada hal yang mendesak yang kamu lakukan, jadi aku nggak perlu menunggu lama. Itu misalnya komunikasi asertif. Caranya, formulanya adalah bagaimana kita menetapkan batasan dengan cara mampu mengkomunikasikan batasan itu. Kita akan berlatih nanti untuk teman-teman, ada beberapa study case yang bisa kita lakukan bersama-sama. Sebenarnya sederhana, tapi mungkin alternatif pilihannya nanti bisa teman-teman improve, tidak hanya memberikan satu pilihan pernyataan, tapi mungkin ada beberapa pilihan yang bisa teman-teman sampaikan untuk kita bisa lakukan dalam kasus tersebut. Boleh next? Nah, ini salah satu cara yang bisa, bukan salah satu cara, salah 6 cara yang bisa teman-teman lakukan dalam berkata tidak pada orang lain.
Yang pertama itu the direct no. Jadi langsung bilang aja, aduh sorry aku nggak bisa, soalnya aku ini gitu. Atau tanpa alasan aja, yuk kamu besok bisa join nggak ngelihat ini? Aduh sorry nih aku nggak bisa nih, tanpa harus memberikan alasan. Kalau orang yang suka beri alasan tuh kadang tuh malah kita tuh jadi bohong ngarang sana sini. Padahal dengan kita bilang nggak bisa aja udah kelar itu urusannya gitu. Sekali dua kali orang nanya emang kenapa sih? Baru aja kasih tahu. Kalau nggak ditanya ya udah berarti orang oh oke, ya udah selesai. Kita kadang dengan bilang oh oke, kita udah mikir macam-macam nih. Wah, masih marah nih orang. Aduh, nanti jangan-jangan gue nggak diajak lagi deh ini. Jadi cukup hanya sampai pada aku mau menyampaikan bahwa aku nggak bisa, udah titik sampai di situ aja. Masalah gimana respon orang nanti urusannya, nggak usah dipikirin sekarang. Jadi kita jadi nggak berani nih ngomong tidaknya. Kemudian yang kedua, the reflecting no. Yang bisa kita lakukan itu dengan cara apa? Kita tuh mau mencoba merefleksikan kata no dengan kata-kata, dengan mungkin menambahkan alasan. Misalnya, aku paham kamu pengen aku ada di sana, tapi aku lagi nggak bisa nih. Jadi kita berusaha untuk merefleksikan perasaannya mungkin. Aku ngerti kamu tuh pengen, aku tuh paham kalau kamu pengennya aku temenin, tapi aku tuh besok kuliah atau aku besok kerja, jadi aku nggak bisa tidur malam-malam, misalnya kayak gitu. Lalu yang ketiga, the reason no, aku nggak bisa datang, baru sampaikan alasannya. Aku nggak bisa datang karena ini karena aku lagi sakit perut, karena aku besok ada ujian, jadi aku perlu untuk mempersiapkan diri, dan reasonnya itu masuk akal, nggak perlu dibuat-buat. Hanya dengan bilang aku capek banget nih hari ini di kantor, lagi banyak kerjaan banget, jadi rasanya energiku tuh terkuras. Itu nggak apa-apa, walaupun orang ya ampun paling di rumah juga tidur aja. Iya, tapi kalau aku langsung tidur itu besoknya tuh langsung seger, itu tuh penting banget buat aku. Itu nggak apa-apa loh untuk belajar untuk menyampaikan hal-hal yang sesimpel itu yang dirasa orang apaan sih lebay banget. Orang baru jam 7 juga mau tidur, ya memang begitu. Energiku itu benar-benar aku bisa loh nyampe rumah langsung tidur, dan besok pagi aku tidur jam 7, besok paginya itu dibangunnya jam 7, 12 jam. Karena aku lagi capek banget. Apa? Gak usah ngotot, aduh ngotot-ngototan, emang begitu adanya sampaikan aja. Terus the rain check no. Kita mencoba untuk mengecek ulang dari dibalik kata no ini. Selalu ada opsi lain. Aku nggak bisa hari ini. Tapi gimana kalau aku temenin kamunya besok? Gimana kalau aku temenin kamunya lusa? Nah, yang kelima itu adalah the inquiring no. Aku nggak bisa hari ini. Gimana kalau aku minta tolong si Anto misalnya nemenin kamu? Aku nggak bisa nih bantuin kamu, tapi coba ya aku cek dulu si B bisa nggak ya bantuin kamu? Misalnya kayak gitu. Jadi ada solusi, jadi orangnya nggak akan langsung merasa ditolak. Nah, yang keenam ini the broken record no. Aku nggak bisa, soalnya aku harus fokus ke persiapanku. Kalau memang teman-teman seberani itu untuk menyatakan. Jadi yang ditempatkan di sini adalah memang memprioritaskan diri kita. Jadi nggak perlu pakai menggunakan alasan yang mana-mana. Jadi ini pilihan, bebas, tidak ada salah benarnya. Tapi balik lagi, ketika teman-teman mau mengubah secara berlahan, maka saranku adalah menggunakan cara komunikasi yang asertif. Kalau asertif itu mungkin bisa pilihannya itu yang 2, 3, 4, 5. Kalau yang 1 sama ke-6 mungkin kalian bisa lakukan untuk orang-orang yang memang sudah paham batasan sehat kalian. Begitu. Boleh di next? Nah, kita harus paham teman-teman, kalau dengan mengatakan tidak itu, kita nggak nolak permintaannya, kita menolak permintaannya, bukan orangnya. Jadi ini tidak akan sifatnya bukan harga mati. Jadi ketika kita nolak sesuatu yang dia katakan hari ini, belum tentu besok kita tolak dia juga. Jadi nggak ada label yang, kalau si Yohana memang nggak bisa diajak keluar, kalau si Yohana mah nggak usah diajak jalan, nggak bisa. Dia mah anaknya di rumah mulu, di kamar mulu. Jadi nggak harga mati. Ini kondisional. Emang pada dasarnya aku nggak bisa aja pada saat itu. Atau memang aku mau kok diajak keluar, tapi aku nggak suka yang keramaian. Gimana kalau kita di kafe aja? Jadi ini bukan menolak orangnya, tapi permintaannya. Kemudian yang harus kita pahami, orang lain itu belum tentu menganggap buruk kalau kita itu menolak sesuatu. Karena bisa jadi loh kemungkinan besarnya mereka akan ngerti malah ya teman-teman. Kalau kita menolak sesuatu yang memang ini bagian dari batasan kita,
dan akhirnya ada orang yang menjauhi kita, kita harus bersyukur loh. Akhirnya circle sehat kita itu akhirnya kesaring. Jadi ya kita akan dekat dengan orang yang menghargai kita dan mampu membangun relasi yang sehat dengan kita. Nah, kemudian teman-teman harus paham kalau kita itu berhak memiliki pendapat yang kalaupun itu beda dengan orang lain, dan kalau ada orang yang jika orang memiliki hak untuk meminta, kita juga punya hak loh untuk nggak harus bilang ya dan harus menuruti permintaannya dia. Kita punya hak untuk menjawab ya atau tidak. Gitu. Next. Kita mau latihan nih teman-teman. Latihannya nih gampang. Nanti kita masuk sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan. Thank you teman-teman. Nah, kita mau latihan dulu. Case yang pertama itu adalah esok hari itu kamu harus bangun pagi dan berangkat kerja. Ini kalau yang fokus tadi aku udah ada nih, udah spill tentang kasusnya ini. Kemudian besok itu harus ada presentasi di kantor yang harus kamu bawakan. Malam harinya pukul 10 malam temanmu itu ngajak untuk nongkrong. Katanya dia kesepian, aduh gue sedih banget nih, gue sepi banget nih, temenin gue nongkrong dong, temenin gue ngopi dong. Kamu nggak bisa kan, udah jelas nggak bisa sebenarnya. Gimana caramu untuk menolak ajakannya? Aku tambahkan clue-nya, kalau selama ini kamu itu memang selalu ada ketika dia minta kamu untuk menemaninya. Jadi kamu tahu, Mbak Zuhai ini emang orang yang gampang sepi. Jadi gue itu adalah teman yang baik yang selalu nemenin Mbak Zuhai kalau Mbak Zuhai ngerasa kesepian. Jadi even dia telepon jam 10 malam, jam 1 pagi, gue kesepian nih Mbak Yohana, temenin gue dong. Oke, I'm ready Mbak Zuhai, aku akan selalu ada untuk kamu. Nah kali ini kamu nggak bisa. Kamu mau berlatih untuk bilang nggak bisa nih. Apa yang akan kamu katakan? Ini kita belajar komunikasi asertif. Silakan teman-teman, mungkin kalau ada yang mau raise hand ya Mbak Zuhai ya. Ya, silakan teman-teman kalau ada yang mau raise hand nih, mengungkapkan pendapatnya atau hasil identifikasi diri kalian sendiri nih untuk kasus yang pertama ini, untuk menjadi kita berlatih untuk mengatakan tidak untuk situasi kasus yang pertama ini. Silakan, ada yang raise hand nih Kak Reni Lestari nih, kayo silakan Kak Reni untuk case yang pertama. Apa yang akan Kak Reni lakukan nih? Salah paham nih Kak, sorry ya, salah pencet. Oh, Kak Reni mau bertanya ya awalnya. Oke, nggak apa-apa Kak. Ayo, siapa yang mau raise hand? Kak Yosua, silakan Kak Yosua. Tanggapannya untuk kasus yang pertama ini, kita berlatih untuk berkata tidak nih. Silakan. Suaranya di-unmute dulu Kak. Oh iya lupa. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya sih pernah yang ngalamin seperti ini kan, paginya itu mau kerja ya. Terus tiba-tiba ada teman yang ngajak nonton itu jam 7 malam itu kayak gitu. Itu saya sih nolaknya itu ini ya seperti yang dibilang Mbak Yohana tadi, ada embel-embel alasan gitulah pokoknya. Mohon maaf ya sebelumnya gini, soalnya besok mau ada kerja gitu. Terus dia kayak berubah gitulah face controlnya. Tapi saya cuek aja sih. Itu sih pengalaman saya. Oke, thank you Kayos. Ini Kayosua ini kelas 2 SMA nih. Thank you sudah hadir dan bisa discuss bareng. Itu salah satu bagian dari komunikasi asertif, dan bagian yang yang perlu diapresiasi adalah Kayosua tuh nggak terpengaruh dengan ekspresinya yang berubah. Jadi tiba-tiba tadinya tuh excited mungkin ngajaknya, oh ya udah, oke, thank you ya Yos, misalnya kayak gitu. Waduh, marah nih temen gue gitu. Tapi it's okay kan, emang besok mau kerja gitu. Itu bagian dari komunikasi asertif, dan kata-katanya cukup aku rasa masuk akal dan bisa mewakili kondisi kita saat ini. Ada teman-teman lain mungkin yang boleh ngasih pendapat, kata-kata apa yang bisa kamu kemas dan bagaimana cara menyampaikannya ke orang lain dengan kita berusaha untuk menghargai. Jadi tadi kan asertif, berusaha untuk menghargai. Nah, silakan nih teman-teman yang lainnya nih. Gimana komunikasi asertifnya untuk bisa menolak untuk kasus yang pertama ini. Saya dari tadi yang kayak Yusua kan, itu padahal diajak nonton gitu ya. Kita pasti wah nonton nih, tapi sayangnya besoknya harus masuk pagi. Kadang juga kita udah nolak seperti ini besok masuk pagi. Kadang temen kalau ada yang masuk pagi, kan gue yang bayarin gitu. Udah nggak apa-apa, nonton aja, temenin gue. Nah kalau kayak gitu gimana nih Kayo?
banyak kayak gitu. Iya. Untuk kasih asertifnya bingung lagi, nambahin lagi alasan. Yes. Ini Mbak Stefani ada nih kasih pendapat di via chat. Ini cukup kata-katanya cukup netral. Wah, iya ya. Seperti kata Mbak Stefani, sebenarnya aku mau menemani kamu, tapi besok pagi aku ada presentasi di kantor. Jadi buat hari ini mohon maaf nggak bisa nemenin kamu. Wah, ini bisa jawaban yang tadi saya tanyakan ya. Kalau misalnya udah bayarin, bisa jawab ini ya berarti ya. Mana jadi bayarinnya gitu ya. Jadi untuk kita pun, nah ini ada yang lebih gaul. Lebih santai ya. Sorry cuy, nggak bisa. Gue soalnya besok ada presentasi di kantor. Yang kayak aja gimana? Iya bener. Iya, nah ini pertanyaan terbuka ya. Jadi nggak skakmat di situ. Oh, sorry ini nggak bisa. Gue besok ada presentasi kantor nih gitu. Tapi malah ditanya balik, lain kali aja gimana? Terus tiba-tiba temannya bilang, oke, lusa gimana? Ternyata kita lusa juga nggak bisa. Mana itu? Saling reschedule jadwal ya. Akhirnya nggak jadi nonton. Yes, betul. Teman-teman ada pendapat lain? Atau ada sudah? Lain, silakan. Atau sudah? Untuk berlanjut ke yang lain? Atau ada yang mau raise hand? Sepertinya tidak ada, Kak. Oke, thank you. Itu udah bagus banget. Aku tuh sangat ini banget mengapresiasi cara teman-teman yang berupaya untuk terlibat aktif dalam diskusi ini ya. Dan memang ini susah-susah gampang, walaupun untuk beberapa orang ya memang mudah untuk cari alasan. Kita kan jago nih, speak untuk menolak. Harusnya kita itu sudah jadi makanan sehari-hari kita, mengimitasi orang juga nggak apa-apa, gimana cara dia nolak, asalkan memang itu adalah situasi yang memang kita alami. Jadi nggak usah ngebuat-buat, nggak usah dibuat-buat untuk menolak. Kalau memang nggak bisa dan nggak mau ya nggak apa-apa untuk sampaikan nggak mau dan nggak bisa. Kita masuk ke case yang kedua. Oke, ini settingnya adalah kita di dalam keluarga dengan orang tua. Kamu ingin membeli baju yang berwarna biru karena suka dengan modelnya sama warnanya. Tapi tiba-tiba ini kita lagi mau beli baju nih, coba nih, aduh gue suka nih warna biru, aku ya mau pilih ini aja. Aku mau ambil ini ya. Terus mamamu tiba-tiba datang nih, kamu pakai baju ini aja yo. Kamu lebih cocok baju ini. Kalau kamu baju warna biru tuh jadinya kulitmu hitam loh. Menurut mama, kamu lebih cocok pakai baju ini. Tapi kamu udah jatuh cinta sama baju warna biru tadi. Gimana caramu untuk menyampaikan pendapat yang berbeda dan bilang, aku maunya yang ini aja mah. Gimana? Coba. Teman-teman ada yang mau memberikan pendapatnya? Yuk teman-teman, ada yang mau memberikan pendapatnya di kolom chat atau raise hand, silakan. Untuk kasus yang kedua nih. Ya, Kareni Lestari kah? Iya, ya. Kalau ini kayak nggak salah deh. Nggak salah penjara. Silakan, Kareni. Jadi gini, sering nih gitu kalau sama ortu gitu ya. Aku pengennya ini, tapi orang tua tuh maunya ini gitu. Kan susah tuh nolaknya, karena menurut mereka lebih tahu, mereka lebih berpengalaman. Gitu. Gimana dong? Oh, ini pertanyaan. Oh, jadi Kareni kembali bertanya. Iya, kenapa jadi pertanyaannya? Kalau ditanya gini loh, ya sama sih kasusnya kayak gitu. Terus jadinya tuh kayak gitu. Kalau misalnya aku pengen milih ini nih gitu, sementara orang tua tuh selalu bilang enggak, bagusan yang ini gitu. Terus ya kadang sih ngayal sih gitu. Berarti untuk memperteguh keyakinan pendirian kita ya, kalau kita mau yang ini itu gimana caranya? Nah mungkin teman-teman di sini ada yang memberikan tanggapannya. Nah ada nih di kolom chat. Kalau aku sih biasa lebih ngayal lagi gitu. Oh gitu. Nah nih ada yang teman-teman bilang nih, aku lebih suka yang ini aku suka dengan model dan warnanya, terlebih aku suka dengan bahannya. Sepertinya nyaman dipakai dari Kak Faradila. Terus Kak Naura juga berpendapat, menurutku biru lebih cocok sih lebih fresh nih. Kalau dipadu sama warna pink jadi bagus kan? Jadi kita mengungkapkan hal-hal lain yang membuat kita menarik seperti itu ya Kak. Yuk untuk bisa mendukung pendirian kita atas pilihan yang kita pilih. Ya. Terus mamanya nambah, enggak, mama yang lebih tahu. Kamu tuh lebih cocok pakai ini. Jangan ngeyel deh sama orang tua.
Itu tuh lebih sweet ya, kayak tadi Mbak Reni lebih perjelas lagi nih case-nya. Mbak Novita mau kasih pendapat nih Mbak Zuhai. Ya, silakan Mbak Novita. Oke, makasih Kak. Maaf sebelumnya off cam ya Kak. Jadi kalau misalkan kayak gitu bisa diginiin Kak. Oh, maaf nih mah, baju di rumah tuh warna kuning semua, soalnya saya belum punya baju warna biru. Gak apa-apa dong, kita coba-coba sesekali walaupun nggak cocok. Besok aku nggak akan beli lagi nih baju warna biru gitu. Wah, pendapat yang bagus nih, juga melihat warna kuning lebih banyak gitu ya. Nah, di komik juga ada nih, juga ada dari Kak Rofi. Masa model atau warna yang gitu kan bisa dicoba dulu bagusan yang mana. Dari Karona jawab gini, biru pandangan pertama Mas, terus insight gitu ya. Biasanya jatuh cinta yang pertama. Terus, wah warna kuning juga bagus Mbak, tapi boleh kali ini aku pilih warna yang lainnya karena nanti dress code-nya nuansa biru ya. Ini negosiasi nih, ini bagus nih. Oh, masuk ke negosiasi juga bisa ya Kak sebagai pilihan kita untuk mengatakan tidak? Iya, boleh sebenarnya. Tapi memang ini jadinya kita pakai setting yang berupaya untuk menghargai, tapi kita berusaha untuk menetapkan bahwa kita punya pilihan. Tapi balik lagi gini, apakah memang pada saat itu ada pemberlakuan dress code atau kita yang membuat-buat alasan? Misalnya gitu. Tapi kalau emang benar itu dress code, it's okay. Nggak apa-apa disampaikan, soalnya ada dress code-nya mah gitu. Atau yang kayak tadi disampaikan, kan di rumah udah banyak baju warna kuning mah. Aku belum pernah nih baju, belum ada nih baju warna biru. Contohnya tuh kayak gitu. Teman-teman kira-kira ada pendapat lain nggak sebelum aku mungkin bisa mengerucutkan kira-kira apa alternatif jawaban yang bisa kita berikan untuk tetap mempertahankan bahwa aku punya pendapat yang beda nih. Oke. Mungkin ada teman-teman. Jika tidak ada, mungkin kita bisa masuk ke dalam sesi pertanyaan ya, Kak. Oke, sebentar. Aku mau kasih alternatif jawaban dulu, Mbak. Jadi kalau ketika case-nya begini, kamu mungkin tetap bisa nyampaikan kayak misalnya sebenarnya baju yang Mama pilih itu modelnya bagus, warnanya juga bagus, tapi aku nggak nyaman pakainya kalau modelnya kayak gini. Aku rasa aku akan lebih nyaman pakai baju yang ini, jadinya aku percaya diri, Ma. Soalnya, jadi itu bisa disampaikan karena memang itu berkaitan dengan perasaanmu dan pikiranmu. Atau memang aku udah suka warna ini. Kalau memang kamu rasa kamu gak keberatan untuk pakai baju yang warna kuning, mungkin kamu bisa bilang, kalau kita beli dua-duanya gimana, Ma? Jadi aku bisa gantian tuh pakai baju itu. Kalau memang kamu merasa bahwa kamu juga pengen yang kuning, tapi kamu lebih pengen, kamu juga pengen yang biru. Cuma mamamu pengen yang kuning. Kalau kamu rasa yang kuning juga gak ada masalah, cuma yang lebih biru lebih kamu suka, kalau memungkinkan pilih dua-duanya boleh. Tapi tetap gunakan sesuatu yang kamu rasa ini memang mewakili dirimu. Jadi aku nggak nyaman. Soalnya gini, aku nggak suka warna biru. Aku lebih suka warna kuning. Jadi aku lebih percaya diri. It's okay mungkin untuk menyampaikan itu. Walaupun ya tetap akan ada argumentasi dengan orang tua, mungkin tidak akan pernah selesai, tapi 1-2 kali kamu coba terus, akhirnya orang tua mungkin paham bahwa anakku memang sudah punya pilihan dan aku akan menghargai. Kalaupun tidak dihargai, it's okay. Karena tidak semua yang kita inginkan, yang kita harapkan baik dan kita lakukan dengan baik akan mendapatkan feedback baik. Jadi yang kita miliki adalah kemampuan untuk menerima bahwa kondisinya itu yang memang nggak semua yang kita harapkan, ya oke. Yang penting aku sudah menyampaikan apa yang aku inginkan. Gitu. Boleh next? Nah, sadari kalau kamu itu nggak bisa menjadi semuanya untuk orang lain, untuk semua orang. Jadi kamu nggak bisa melakukan apapun yang diminta oleh semua orang. Itu kamu harus menyadari itu, teman-teman. Boleh next? Ini pendapat pribadiku, kalau kita bilang tidak, itu nggak selalu nolak. Tapi kalau kita bilang tidak, itu bisa jadi sebuah cara untuk kita menyesuaikan diri dengan orang lain. Jadi bukan hanya satu arah, tapi proses penyesuaian itu ada dua arah. Jadi orang lain berusaha menyesuaikan dengan pendapat kita juga berusaha menyesuaikan dengan orang lain. Jadi bukan langsung menolak apa yang orang inginkan untuk satu kondisi. Begitu. Boleh next? Nah, oke. Sudah selesai materinya, teman-teman.
seperti yang tadi sudah aku sampaikan, kalau setelah materi teman-teman mau ada diskusi melalui sosial media, boleh menghubungi Instagramku di Yohana HT Barat. Ini salah ketik, maaf teman-teman. Yohana HT Barat. Aku kembalikan ke Mbak Zuhai. Silakan Mbak Zuhai. Oke, Kak, terima kasih nih atas penyampaian materinya. Ternyata kita sulitnya berkata tidak ini bisa berawal dari karena kitanya seorang people pleaser ya. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk. Apakah Halo Mbak Zuhai, di aku tuh suaranya putus-putus. Di teman-teman putus-putus juga nggak ya? Suara Mbak Zuhai? Iya Kak. Oh ya. Mungkin aku cover dikit ya Kak untuk bacain pertanyaannya. Boleh Kak? Boleh, untuk silakan. Pertanyaan yang pertama ini ada dari Kak Anik Irawati. Pertanyaannya adalah apakah people pleaser juga bisa dibilang pengecut, munafik, atau tidak punya pendirian kah? Monggo silakan Kak Ayo untuk dijawab. Oke, tadi yang bertanya aku sambil scroll dulu biar nggak lupa. Oke, tadi ini yang dari Mbak Anik ya, Mbak Anik Irawati. Apakah seorang people pleaser juga bisa dibilang pengecut, munafik, dan tidak punya pendirian? Untuk ini ya label dari orang lain. Kalau labelnya dari diri kita sendiri menyedihkan banget sebenarnya ya. Kalau kita sampai bisa melabelkan diri kita sebagai seorang pengecut karena kita nggak mampu menyampaikan apa yang di dalam hati kita, atau sebenarnya kita mau bilang enggak tapi kita bilangnya munafik banget loh jadi orang, sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya ini bagian dari penyebutan negatif tentang seseorang. Jadi apakah bisa dibilang iya atau enggak, aku kembalikan lagi ke semua orang yang memberikan label ke orang lain. Sama kayak dibilang bodoh. Untuk kita sendiri mungkin kita nggak merasa bodoh, jadi itu hanya pelabelan orang lain, dan kita punya hak untuk tidak menerima label itu. Untuk seorang people pleaser, aku rasa tujuannya adalah bukan untuk berpura-pura, bukan untuk mengelabuhi, atau bukan untuk menunjukkan bahwa dia tidak punya pendirian, tapi ini lebih ke ketidakmampuan untuk menyampaikan apa yang dia rasakan dan tidak semudah itu untuk mengkomunikasikannya ke orang. Jadi kalau ditanya apakah bisa disebut itu, aku tidak akan menyetujuinya. Jadi seorang people pleaser bukan seorang yang pengecut, bukan seorang munafik, bukan seseorang yang tidak punya pendirian, tapi seseorang yang sulit menyampaikan apa ingin hatinya ke orang lain. Begitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Tapi kalau Mbak Ani Irawati ada pertanyaan tambahan atau tanggapan, boleh loh. Oh, Mbak Zuhai sudah kembali. Welcome back, Mbak Zuhai. Oke, terima kasih Kak atas jawabannya. Jadi sebenarnya seorang people pleaser itu bukanlah seorang pengecut ataupun seorang yang munafik ya Kak. Lalu ini ada pertanyaan lagi nih Kak. Kadang kita udah bilang tidak nih, tapi terkadang jadi overthinking yang berlebihan nih. Jadi buat tidurnya nggak nyenyak. Habis itu nyesel ngomong kayak gitu. Apakah kita harus tetap bertahan, belajar pelan-pelan gitu untuk nggak overthinking dari apa kita katakan tidak itu? Itu bagaimana Kak? Ya, ini sebenarnya case yang berbeda. Nggak cuma dengan, kalau seorang yang overthinking ini bukan cuma tentang mengatakan tidak, tapi memang seorang overthinking akan sangat mudah menyesal untuk berbagai keputusan yang dia lakukan. Bahkan dengan bertanya ke orang, misalnya, mama kamu meninggal, kenapa ini contohnya ya? Terus dia cerita, iya begini, terus kita lihat ekspresinya tuh berubah jadi sedih. Terus kita nyesel. Besok-besok kita nggak berani lagi nanya orang, misalnya keadaan orang, kamu kenapa kok kamu jadi gini? Tadinya kita mau nanya gitu dan itu biasa, tapi kita jadinya takut. Nanti orangnya malah jadi begini, kalau gue tanya begini malah kayak kemarin gue jadi salah ngomong gini. Itu bukan permasalahan people pleaser-nya sebenarnya. Bukan permasalahan dengan sulit mengatakan menolaknya itu. Tapi memang ada sesuatu yang salah dengan proses berpikir kita, yang kita selalu memikirkan berulang-ulang satu kondisi yang sampai akhirnya itu tidak rasional, irrational belief. Orang-orang yang biasanya overthinking adalah orang-orang yang selalu pikirannya itu tidak mindful. Teman-teman tahu arti mindful? Mindful itu adalah kita
memfokuskan diri kita kepada badan kita yang sekarang. Kalau Yohana yang sekarang itu, Yohana yang lagi ngobrol sama teman-teman di sini, terus menjelaskan materi, bukan Yohana yang bentar lagi mikir, besok gue berangkat jam 6 pagi mau ke Jakarta, bukan Yohana yang mikir, itu tadi piring udah dicuci apa belum, itu kan overthinking ya, yang akhirnya membuat kita jadi nggak nyaman. Sama dengan ketika kita sudah menjawab tidak, seorang yang mindful tidak akan lagi mikir gimana kalau dia gini-gini. Evaluasi diri boleh, tapi kalau kita memikirkan itu berulang-ulang sampai akhirnya membuat pikiran kita ruwet dan tidak ada solusi di dalamnya, berarti ada yang salah dengan pemikiran kita. Gimana caranya? Ya handling pikiran kita sebenarnya. Jadi banyak trik yang bisa dilakukan, tapi pelan-pelan sadari bahwa kamu orang yang overthinking, kamu boleh banget loh ke profesional dibantu untuk uraikan pemikiran kamu, kenapa kamu menjadi orang yang overthinking, apa yang menjadi penyebabnya. Ternyata benang ruwetnya dalam hidup udah kebanyakan, makanya jadi overthinking, berarti harus ada yang diselesaikan. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya, tapi kalau ada yang mau ditanggapi boleh, silakan. Oke nih Kak Ayo, jadi kalau untuk yang overthinking terus mau belajar tidak, ya pelan-pelan belajar untuk menguraikan apa yang ada di pikirannya agar dia tidak menjadi terus-terus dipikirkan. Yes. Nah, terus ada pertanyaan lagi nih, kalau misalnya ada temen yang minjem uang, lalu gimana nih biar nggak kita dibilang pelit, pasti kan kita bilang wajahnya itu langsung berubah. Nah itu gimana nih Kak? Apa biarin aja seperti tadi yang kasus yang awal tuh, udah biarin aja orang mau ngomong apa, mau bilang apa, kita tetap sesuai dengan diri kita gitu. Sama kayak tadi yang kasus orang tua juga seperti itu. Kalau itu seperti itu Kak. Susah gitu ya nolaknya. Aduh kayaknya udah butuh uang, atau harga dibalikin gimana. Tapi aku mau bilang enggak nih, dia mau pinjem uang. Aku mau bilang enggak gimana. Sejauh kamu memang merasa nyaman, aman, dan merasa sebenarnya kuncinya itu adalah di intuisi ya teman-teman. Kalau hati kecil kamu itu bilang tidak, maka jangan menjawab yang sebaliknya karena orang lain. Intuisi itu kan membawa kita untuk mempertahankan diri kita untuk dalam kondisi baik-baik saja. Jadi kenapa kita sering ngerasa bahwa kita itu ada dalam kondisi yang harusnya kan nggak begini, harusnya ini gitu. Karena memang sebenarnya intuisi kita sebenarnya mungkin sudah memberikan mekanisme pertahanan diri di awal bahwa jangan baju hai, jangan yo, udah nggak usah gitu, nggak nyaman, tapi aduh kasihan di orang ini, terus dipinjemin deh, terus kita makin nggak sejahtera, aduh nanti nggak dibalikin deh, nanti pasti ngilang deh orangnya ini, baru juga dikirim, baru juga ditransfer, kita udah pikirin kemana-mana, jadi itu membuat kita semakin tidak tenang. Sejauh kita merasa tenang untuk meminjamkan uang ke orang lain dan dengan resiko bahwa kalau orang yang itu nggak balikin ya berarti kita juga harus bisa terima itu. Tapi kalau itu sangat mengganggu kita karena buat kita uang itu penting, uang itu sensitif, gue nggak mau nih persahabatan gue rusak cuman karena uang, ntar kalau dia nggak balikin gue jadi bete. Kita tahu batasan kita. Tapi kalau kita orang yang ya udah sih uang segitu doang buat temen gue, dibawa juga udah nggak apa-apa deh, gue nggak mikirin lagi. Ya nggak apa-apa, itu kembali ke kita. Sejauh kamu merasa damai sejahtera untuk itu, ya silahkan. Cuma kalau tidak, maka kamu punya banyak pilihan untuk menjawab tidak. Aduh, sorry nih, gue nggak bisa. Sorry nih, gue ada pengeluaran lain yang harus lebih gue utamain. Bukan gue nggak mau pinjemin ya. Gitu. Atau bilang aja, aduh, kemarin kan udah gue pinjemin, yang kemarin aja belum dibalikin, jangan dulu ya, gue nggak bisa pinjemin dulu ya. Nggak apa-apa banget kalau emang orang yang minjem tapi belum balikin, nggak apa-apa dong. Kan memang kondisinya begitu. Untuk nanti responnya bagaimana, nggak perlu kita pikirkan jauh ke situ, mode penyelamatan diri aja, mengamankan diri kalau memang itu dirasa jauh lebih prioritas. Oke Kak Ayo. Benar, berarti kembali lagi ke diri kita ya, mana yang prioritas, mana yang bukan, dan kondisi kita sendiri ya. Nah, pertanyaan terakhir dari Kak Rofif, yaitu, Kak, sekarang kan ada istilah strict parent nih. Apakah itu mempengaruhi kondisi anak untuk menjadi people pleaser? Silakan Kak Ayo. Ya, strict parents ini mirip dengan yang tadi aku sampaikan tentang helikopter parenting. Jadi, terlalu ketat terhadap aturan. Sudah ada track yang ditentukan dan anak harus mengikuti itu. Ini jadi membuat anak nggak bisa lihat kanan kiri, ya udah fokus. Jadi kayak kacamata kuda aja, lihat ke depan aja terus sesuai dengan track yang orang tua
sudah tetapkan. Ya ini memang sangat mengganggu untuk anak membuat pilihan dan berbahaya juga untuk perkembangan anak. Sampai akhirnya pada saat usia dewasa, orang tua akan komplain, anak gue udah umur segini tapi nggak bisa buat keputusan. Ya padahal memang tidak dilatih untuk membuat keputusan. Karena sudah sangat dipersiapkan untuk aturannya begini, caranya begini, dan harusnya seperti ini, ya memang anak jadi kesulitan untuk punya pemikiran sama perasaan sendiri untuk di-deliver ke orang lain. Jadi ya sangat memungkinkan untuk membuat anak menjadi people pleaser. Itu Mbak Zuhai. Baik, Ayo. Terima kasih nih atas jawabannya. Jadi memang kita sebagai orang tua juga harus belajar untuk terbuka gitu ya, membebaskan anak, tapi ya tetap masih bisa dijangkau gitu ya, membimbing seperti itu. Nah, seperti kata Mbak Anit ini, kita ternyata untuk mengatakan tidak ini juga harus punya strategi komunikasi baik ya, Kak Yo. Gitu. Benar banget ya? Benar. Yang tadi metode komunikasi asertif. Oke, sip. Ya, sayang sekali nih teman-teman, karena waktu kita sudah mau mendekati jam 9 dan sudah mau terakhir. Jadi silakan Kak Yo untuk closing statement dari training kita Learn to Say No, apa dari Kak Yo? Oke. Sebelum Mbak Zuhai, ini ada Mbak Novita 2 kali bertanya, jadi aku akan jawab dulu. Iya. Apakah people pleaser itu bisa mengakibatkan anxiety disorder? Segala kemungkinan bisa terjadi untuk gangguan kesehatan mental kalau memang kita rasa ketika ada alarm yang muncul di dalam diri kita, tapi kita nggak benar-benar langsung mengupayakan untuk menghadapi itu atau memproses itu. Bukan cuma anxiety disorder, bisa dimulai mungkin dari stres, frustasi, terus akhirnya depresi, atau bahkan bisa gangguan-gangguan lainnya. Jadi sangat memungkinkan, tapi belum tentu orang yang people pleaser akan mengalami anxiety disorder. Begitu. Mungkin itu jawaban yang bisa aku berikan ke Mbak Novita. Untuk closing statement-nya yang bisa aku bagikan ke teman-teman untuk memproses sesuatu yang berbeda dari kita, dari diri kita yang sudah kita biasakan, itu bukanlah hal yang mudah. Aku paham itu. Jadi teman-teman juga harus memahami itu nggak mudah. Tapi ketika kamu berupaya untuk melakukannya, dilatih terus, itu jadi karakter. Nah, tapi kalau masih gagal, atau kalau kamu sudah berhasil melakukan sekali 2 kali, please apresiasi dirimu. Gak usah nunggu orang yang mengapresiasi dirimu. Aduh, thanks you, akhirnya hari ini aku bisa bilang, enggak, rasanya begini ya. Atau, kok rasanya nggak nyaman ya? It's okay, kita coba lagi besok. Gitu. Kita coba lagi nanti. Jadi, orang pertama yang harus mengenal dirimu dan mencintai dirimu adalah kamu. Sama dengan bilang tidak ini adalah bagian dari kamu untuk mencintai dirimu. Pakai payungmu sendiri, jaga lilinmu supaya nggak mati, biar kamu bisa nyinarin orang. Pakai payungmu sendiri, biar kamu nggak basah ketika kamu mayungin orang lain. Jadi kamu udah sediakan payung juga untuk orang lain. Jadi yang bisa aku harapkan ke teman-teman adalah selamat berproses dengan diri kalian. Ini tidak mudah, ya hidup memang gitu. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang berhasil, kadang jatuh. It's okay, itu bagian dari hidup dan nikmati prosesnya yang nggak baik-baik aja itu gitu. Selamat melanjutkan aktivitas, selamat berproses lebih lagi dengan diri teman-teman. Terima kasih Mbak Zuhai, terima kasih teman-teman. Oke Kak Yo, terima kasih banget nih closing statement-nya, bener banget. Mengatakan tidak itu memang berat bagi orang yang sulit mengatakan tidak. Tapi dengan kita mengatakan tidak, itu adalah cara kita sebagai ruang berproses kita untuk mencintai diri kita sendiri. Dengan kita mencintai diri kita bisa mencintai orang lain. Jadi butuh proses dan dalam mencintai diri. Oke, terima kasih Kak Yo atas materinya dan juga terima kasih kepada teman-teman atas turut serta aktifnya dalam bertanya pada training Learn to Say No ini. Dan sebelum kita tutup training malam kali ini, akan ada sesi dokumentasi. Sebelumnya, silakan bagi teman-teman yang bisa untuk on cam, harap dihidupkan kameranya, dirapikan, nanti akan diberi aba-aba. Oke, udah siap semuanya untuk foto bersama. Oke, yang lain ditunggu ya untuk on cam. Oke, ada Mas Prima, Mbak Eva, Mbak Dinar, Mbak Rona, siapa lagi nih? Mbak Novita. Yang lain? Oke, sip. Wah, udah ada Mbak Syadita juga. Oke, saya coba screenshot ya. Siap. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Siap ya. 1. Wah, Mbak Rona yakin nih jempolnya aja. Ulang ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih atas sesi dokumentasinya.
Terima kasih kepada teman-teman semua yang turut hadir dan kepada narasumber kita. Terima kasih juga kepada media partner, yaitu Rumah Konsul, New People, Young on Top Indonesia, Mengenal Diri, dan Oma Jiwa atas dukungannya sebagai media partner dalam menyebarkan informasi kegiatan kami. Malam kali ini mengenai Learn to Say No. Jadi, jangan takut untuk belajar berkata tidak sebagai bentuk ruang berproses kita untuk mencintai diri sendiri agar kita bisa mencintai orang lain. Sampai ketemu pada event selanjutnya dari Love Yourself Indonesia, dan selamat beristirahat kepada teman-teman semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa semuanya. Bye.